Kamu pernah merasa terjebak dalam sebuah hubungan, baik itu dengan pasangan, orang tua, atau sahabat, di mana kamu merasa harus selalu mengalah. Bukan karena kita setuju dengan mereka, tapi karena kita takut. Takut mereka marah, takut mereka ninggalin kamu, atau takut mereka bakal nyakitin diri sendiri kalau kamu menolak permintaan mereka. Kalau kamu merasa seolah-olah harus mengorbankan diri sendiri demi kebahagiaan orang lain, kemungkinan besar kamu sedang mengalami emotional blackmail atau pemerasan emosional. Kali ini kita akan membahasnya dalam ringkasan buku Emotional Blackmail karya Susan Forward. Yuk kita bahas. Apa itu emotional blackmail? Emotional blackmail adalah bentuk manipulasi di mana orang terdekat mengancam secara langsung atau halus untuk menghukum kita jika tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Bisa dikatakan kalau emotional blackmail adalah sebuah transaksi emosional yang cacat. Pelaku biasanya nggak sadar kalau mereka sedang melakukan pemerasan emosional. Di mata orang lain, pelaku pemerasan juga terlihat sangat baik atau terlihat sebagai korban yang paling menderita. Dan orang lain menganggap karakter yang ditunjukkan ke publik oleh pelaku pemerasan emosional ini bukan sebagai ancaman. Pelaku menggunakan tombol-tombol di dalam diri kita seperti rasa sayang, rasa bersalah, hingga rahasia terdalam kita. Bukan untuk membangun kedekatan, tapi untuk mengontrol perilaku kita. Secara psikologis, ini adalah bentuk manipulasi di mana seseorang yang dekat dengan kita menggunakan ancaman. Baik itu ancaman kemarahan, ancaman akan meninggalkan kita, atau bahkan ancaman penderitaan mereka sendiri sebagai alat tukar agar keinginan mereka terpenuhi. Poin penting yang harus kita pahami adalah pemerasan ini seringkali tersembunyi di balik kalimat-kalimat yang terdengar seperti kasih sayang. Misalnya, kalau kamu sayang aku, harusnya kamu melakukan apa yang aku mau. Ini bukan tanda cinta, ini adalah penyanderaan mental. Pelaku membuat kita merasa bahwa satu-satunya cara untuk menjadi orang baik atau pasangan yang setia adalah dengan cara mengkhianati kebutuhan dan keinginan diri kita sendiri. Mereka membuat kita merasa jahat karena memiliki batasan atau boundaries. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka ingin merasa berkuasa dan aman. Di balik rasa percaya diri mereka, sebenarnya mereka merasa nggak berdaya, takut kehilangan, atau punya luka masa lalu yang belum sembuh. Tapi daripada mereka memperbaiki diri, mereka lebih memilih cara yang paling instan, yaitu dengan mengendalikan orang-orang di sekitar mereka agar mereka tetap merasa aman. Jadi, kalau hari ini kita merasa lelah karena selalu mengalah, sebenarnya kita tidak sedang menjalani relasi. Tapi yang sedang terjadi adalah kita menjadi korban pemerasan emosional. 6 tahapan emotional blackmail. Gimana cara kerja emotional blackmail atau pemerasan emosional ini? Ada 6 tahapan yang biasanya terjadi. Tahap pertama adalah tuntutan. Mereka minta sesuatu. Kadang jelas, kadang bikin kita menebak-nebak. Tahap kedua adalah penolakan. Yaitu ketika kita merasa nggak nyaman dan mencoba bilang tidak. Tahap ketiga, tekanan. Mereka nggak terima. Mereka mulai playing victim, mendiamkan kita atau silent treatment yang membuat kita merasa menjadi orang yang jahat. Selanjutnya, di tahap keempat adalah ancaman. Kita merasa tekanannya naik. Pelaku akan bilang, kalau kamu nggak lakuin, aku bakal pergi. Atau aku nggak akan bantuin kamu lagi. Tahap kelima adalah pengabulan. Karena kita merasa capek atau takut, akhirnya kita menyerah dan mengabulkan permintaan pelaku pemerasan emosional. Dan tahap keenam yang akan terjadi adalah pengulangan. Kenapa akan berulang? Karena mereka tahu taktik ini berhasil. Mereka akan melakukannya lagi dan lagi. 4 wajah emotional blackmail. Setiap orang punya cara memeras yang berbeda-beda, dan ini adalah 4 tipe pelaku emotional blackmail. Yang pertama, tipe penghukum atau the punisher. Tipe ini yang paling frontal, mereka akan bilang langsung keinginannya, dan mereka nggak peduli perasaan kita.
Tipe ini akan memperlakukan kita seperti memperlakukan anak kecil yang harus patuh. Yang kedua, tipe penghukum diri atau the self-punisher. Ini lebih halus tapi sangat mematikan mental. Mereka nggak mengancam kita, tapi mengancam diri mereka sendiri. Misalnya, kalau kamu pergi, aku mending mati aja. Mereka membuat kita merasa bertanggung jawab penuh atas nyawa atau kesehatan fisik dan mental mereka. Ketiga, tipe penderita atau the sufferer. Tipe ini sangat ahli membuat orang merasa bersalah. Mereka nggak marah, mereka cuma diam, nangis, atau kelihatan sedih banget. Pesan tersiratnya, aku menderita dan itu semua salahmu karena kamu nggak nurutin kemauan aku. Dan yang keempat, tipe pembujuk atau the tantalizer. Tipe ini yang paling licik. Mereka kasih janji manis ke kita. Misalnya, aku bakal sayang banget sama kamu kalau kamu lakuin ini. Mereka akan kasih hadiah atau cinta, tapi ada syaratnya. Jadi, cinta mereka adalah transaksional atau alat transaksi yang digunakan untuk membuat kita patuh. Kabut FOG. Kenapa kita susah banget untuk lepas dari pemerasan emosional? Kenapa logika kita seolah mati saat berhadapan dengan pelaku pemerasan emosional? Jawabannya adalah karena kita sedang terjebak di dalam kabut FOG. Pelaku nggak butuh tali untuk mengikat kita. Mereka hanya butuh 3 perasaan ini untuk mereka patuh. F. Fear atau rasa takut. Di sini kita dipenuhi dengan rasa takut. Dan pelaku adalah pengamat yang jeli, yaitu mereka tahu persis apa yang paling kita takuti. Kita takut mereka marah, kita takut mereka pergi dan kita jadi sendiri dan kesepian. Kita pun juga takut mereka akan menyakiti diri sendiri ketika kita tidak menuruti apa yang mereka inginkan. Ketakutan ini membuat tubuh kita selalu dalam mode siaga. Kita jadi lebih memilih menyerah supaya badai amarah dan ancaman nggak datang kembali. Pilihan ini kita pilih bukan atas dasar cinta, tapi kita memilih atas dasar insting untuk bertahan hidup. O. Obligation atau kewajiban. Kita merasa harus melakukan karena mereka orang tua kita, pasangan kita, atau orang yang sudah berjasa bagi kehidupan kita. Dan kita pun merasa jadi orang jahat kalau nggak menuruti permintaan mereka. Dan pelaku akan selalu menggunakan kartu jasa atau aturan moral. Misalnya, aku kan orang tuamu, masa kamu tega? Mereka akan membuat kita merasa selalu menjadi orang baik atau pasangan yang loyal, artinya harus setuju dengan semua kemauan mereka. Kita dipaksa merasa berhutang budi ke mereka sampai akhirnya kita nggak berani menolak karena merasa penolakan berarti dosa atau pengkhianatan. G. Guilt atau rasa bersalah. Ini adalah bagian yang paling merusak. Mereka membuat kita menjadi terdakwa atas penderitaan mereka. Misalnya, kalau aku sakit itu karena kamu bikin aku stres. Pelaku sangat ahli memutarbalikkan fakta. Kita yang awalnya jadi korban tiba-tiba merasa bahwa kitalah penjahatnya. Kita pun mulai bertanya-tanya apakah tindakan yang kita lakukan salah. Akhirnya kita mengalah bukan karena setuju, tapi hanya untuk mengobati rasa bersalah yang sebenarnya tidak seharusnya kita tanggung. Yang bahaya dari FOG adalah ia membuat pandangan kita kabur. Kita jadi nggak bisa lagi membedakan mana tanggung jawab yang sebenarnya dan mana manipulasi mereka. Kita merasa sedang berkorban demi cinta, padahal kita sedang kehilangan diri sendiri dalam kabut orang lain. Senjata rahasia, emotional blackmail. Kalau ancaman langsung tidak mempan, para pemeras emosional punya senjata cadangan yang lebih halus, tapi dampaknya bisa menghancurkan rasa percaya diri kita seumur hidup. Ada 2 alat utama yang mereka pakai. Pertama, pathologizing atau memberi label sakit. Pernah nggak pas kamu mencoba membela diri atau menolak permintaan, mereka malah bilang, kok kamu agresif banget sih? Atau kamu terlalu sensitif, makanya masalah kecil aja dibesar-besarin. Ini disebut pathologizing.
Mereka melabeli kita sebagai orang yang nggak stabil atau bermasalah hanya karena kita tidak setuju dengan mereka. Tujuan jahatnya adalah agar kita meragukan kewarasan diri kita sendiri. Akhirnya, kita jadi takut untuk memprotes karena kita mulai percaya kalau kitalah yang bermasalah. Ini adalah bentuk manipulasi yang membuat kita kehilangan pegangan pada realita. Kita pun jadi berhenti mempercayai insting sendiri dan mulai bergantung pada pelaku pemerasan emosional. Kedua, pemutarbalikan fakta dan perbandingan negatif. Alat transaksi kedua adalah pembunuhan karakter. Mereka akan melukiskan diri mereka sebagai malaikat yang sabar dan kita sendiri sebagai penjahat yang egois. Pemutarbalikan. Mereka ahli banget membuat kita merasa kalau kekesalan mereka itu 100% salah kita. Kita yang awal jadi korban tiba-tiba harus minta maaf ke mereka karena bikin mereka marah. Kedua, perbandingan negatif. Mereka bakal bawa-bawa orang lain. Lihat deh si A, dia nurut banget sama pasangannya, gak kayak kamu. Ini bikin kita merasa nggak sempurna, nggak kompeten, dan nggak layak dicintai kalau nggak berubah sesuai standar mereka. Kita dipaksa masuk ke dalam perlombaan yang nggak akan pernah kita menangkan, kecuali kita menyerahkan seluruh kendali hidup ke tangan mereka. Ingat satu hal, semakin mereka mencoba meyakinkan bahwa kita sakit atau salah, biasanya itu karena mereka semakin takut kehilangan kendali atas diri kita. Mereka menyerang karakter karena mereka nggak punya alasan logis untuk memenangkan argumen. Metode SOS. Selanjutnya, bagaimana solusi untuk keluar dari emotional blackmail? Kita bisa menggunakan metode SOS. S yang pertama, stop atau berhenti. Jangan langsung jawab permintaan mereka. Saat ditekan, kita bisa mengatakan kalau kita tidak menjawab atau memutuskan sekarang. Kita bisa mengatakan, aku butuh waktu untuk berpikir. Berikan jarak antara tekanan mereka dan keputusan yang akan kita ambil. Memang akan terasa nggak nyaman, tapi itu wajar. Ketidaknyamanan adalah harga dari sebuah perubahan. O. Observe atau mengamati. Jadilah detektif untuk diri sendiri. Kita dapat mengamati apa yang dia mau. Gimana cara dia menekan kita. Apa yang tubuh kita rasakan saat dia berbicara seperti itu. Di tahap ini, jangan menilai perasaan kita. Cukup amati sebagai data. S yang kedua, strategize atau strategi. Gunakan komunikasi non-perlawanan. Jangan debat, jangan membela diri. Kalau mereka bilang kita egois, cukup jawab, mungkin kamu benar, aku memang lagi fokus ke kebutuhanku dulu saat ini. Tanpa perlawanan. Dengan begini, mereka tidak punya bahan bakar untuk memicu konflik yang lebih besar. Setelah membahas tentang emotional blackmail ini, kesimpulannya, sampai di titik ini mungkin kita merasa nggak nyaman. Mungkin kita juga baru menyadari bahwa selama ini kita nggak sedang mencintai, tapi sedang bertransaksi dengan rasa takut. Tapi, ada satu hal yang harus ditanamkan dalam pikiran kita hari ini. Emotional blackmail hanya akan bekerja kalau kita mengizinkannya. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas ancaman. Cinta yang tulus tidak akan pernah meminta kita untuk mengkhianati diri sendiri. Kalau kita terus-menerus mematikan suara hati hanya untuk menjaga ketenangan orang lain, itu bukan kedamaian. Itu adalah penyanderaan emosional. Ada 3 pesan utama yang perlu kita ingat. Pertama, kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kita bisa berempati, kita bisa membantu, tapi kita bukan penyelamat yang harus mengorbankan kewarasan diri kita sendiri demi memuaskan ego orang lain atau pelaku pemerasan emosional. Jika mereka memilih untuk menderita atau marah karena kita menetapkan batasan, itu adalah pilihan mereka, bukan kesalahan kita. Kedua, batasan atau boundaries adalah bentuk kasih sayang. Menetapkan batasan bukan berarti kita jahat atau tidak loyal. Justru,
Batasan adalah cara kita menjaga agar relasi tersebut tetap sehat dan tidak saling menghancurkan. Tanpa batasan, yang ada hanya eksploitasi. Ketiga, pulihkan integritas. Mungkin kabut FOG sudah membuat kita lupa sama diri kita sendiri yang sebenarnya. Tapi hari ini kita bisa mulai melangkah keluar. Mulailah dengan langkah kecil. Berani meminta waktu untuk berpikir dan berani menanggung rasa tidak nyaman yang muncul. Keluar dari jeruji emosional memang menakutkan, tapi jauh lebih menakutkan jika kita menghabiskan sisa hidup kita sebagai orang asing bagi diri kita sendiri. Ambil kembali kendali itu. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab untuk melindungi adalah diri kita sendiri. Nah, itu dia ringkasan buku Emotional Blackmail karya Susan Forward. Jika kamu suka dengan ringkasan buku ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten hobi baca lainnya. Terima kasih. Salam hobi baca.